Bab 5. Kedatangan Pak Ade Anatea. Setelah melakukan perjalanan hampir setengah jam mereka pun sampai di mansion milik orang tua April yang ditempati oleh sang paman. Setelah sampai di depan gerbang, Aprilia pun mengerutkan keningnya karena bingung. "Loh paman, kenapa kesini?" tanya Aprilia kepada sang paman. "Ya sayang, karena nanti malam kita akan kedatangan tamu penting," jawabnya sambil tersenyum ke arah Aprilia. "Tamu penting? Memangnya harus ada aku?" tanya Aprilia yang semakin bingung. Tak menjawab pertanyaan ponakannya, dia langsung masuk ke dalam mansion megah itu. Sesampainya di dalam, Aprilia langsung disambut hangat oleh Birosa, dan satu lagi Bi-inem. Seketika April kaget bukan main. "Loh, Bi-inem juga kesini?" tanya April yang kebingungan. "Iya non, saya di sini," jawab Bi-inem dengan tersenyum. Saat itu juga April pun berbalik dan menatap ibu beserta pamannya itu. Melihat Aprilia yang kebingungan, Wen berserta Stephen hanya terkekeh karena lucu sekali bukan melihat gadis di depannya dengan wajah kebingungan. "Kamu gak perlu nunggu umur 21 tahun, sayang, untuk tinggal di sini," ucap Wen. "Mami juga tinggal di sini," dan Mam tanya April. "Of course," sahut Stephen, dan langsung dibel senyuman sama Aprilia. "Udah sana mandi dan siap-siap, nanti malam bakalan ada tamu spesial," ucap Wen dengan senyum mengembang. Entah siapa yang dimaksud paman beserta ibunya, yang jelas April sekarang hanya ingin berendam karena merasa gerah. Aprilia pun langsung menaiki tangga dan berhenti di tengah-tengah tangga, lalu menoleh ke belakang. Melihat sang putri yang menoleh ke arahnya, Wen pun bertanya. "Ada apa sayang?" tanyanya. "Kamar April di mana?" sahutnya dengan wajah polos, sehingga membuat Stephen tertawa keras. "Wahahaha." Melihat sang paman yang tertawa keras, Aprilia pun mengerutkan keningnya. Apa yang lucu darinya? "Paman kenapa?" tanya Aprilia. "Hahaha ya. Lucu sekali ponakan paman," sahutnya dan berhenti tertawa. "Kamarmu ada di lantai 3, naik lift aja sayang," sambungnya. Aprilia pun mengangguk ngerti, lalu turun lagi dan menaiki lift. Di saat ia berada di depan lift, ia pun langsung memencet tangga ketiga. Ia mansion milik sang bunda yang sekarang ditempati oleh pamannya, adik dari CLODY. Ting! Lift pun terbuka, dan aku segera menuju kamar yang sudah diberitahukan oleh pamannya. Di saat ia membuka pintu kamar, dia terpesona dengan kamarnya yang jauh lebih luas dan nyaman. Aprilia pun segera meletakkan tasnya, lalu masuk ke kamar mandi. Setelah beberapa menit, akhirnya Aprilia pun keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke walk-in closet. Sesampainya di walk-in closet, Aprilia pun mengambil celana jeans pendek dan kaos omblong yang agak longgar. Ya, Aprilia emang begini pakaiannya kalau di rumah, tapi kalau keluar cantiknya bak seorang putri raja. Merasa beres dengan pakaian, ia pun mengeringkan rambutnya dan mengikatnya yang memperlihatkan leher jenjangnya yang putih mulus tanpa noda sedikit pun. Selesai dengan rambut, Aprilia pun langsung keluar menggunakan lift. Ia memang jarang memakai makeup kalau di rumahnya. Walaupun tanpa makeup, ia masih sangat terlihat cantik. Sesampainya di bawah, ia langsung menuju dapur dan menghampiri Birosa dan Bi-inem yang sedang berkutat dengan alat dapur. "Sore Bi," sapa Aprilia dengan senyum manisnya. Non April, sore juga non. Ada yang bisa Bibi bantu?" jawab Birosa. "April mau bantu Bibi masak," ucap April yang langsung mendapat penolakan dari Birosa. Tidak usah non, biar Bibi saja, nona duduk saja," sahutnya. Mendapat penolakan dari Birosa, April pun berubah masam dan merengek kepada Bi-inem. "Bi-inem," ucap April dengan wajah memelas. "Udah gak apa-apa Ros, dia memang gini, dan biar masakan kita cepat selesai banyak juga ini," ucap Bi-inem kepada Birosa, dan dengan ragu-ragu, ia menyetujuinya. Seketika April merasa senang, dan langsung mengambil pisau di rak. "Let's go," ucap Aprilia dengan semangat, dan langsung dibels oleh sang bibi. "Let's go," jawab Bi-inem, dan Birosa serampak dengan senyum mengembang. Mereka pun mulai memasak steak dan banyak makanan lainnya. Tanpa Aprilia sadari, ternyata dari tadi,
ada 2 September sang mata yang memerhatikan dari kejauhan dan tersenyum. Ya, ia adalah Stephen dan Wayne. Aprilia terlihat lihai dalam memasak. Apakah kau menjadikan ponakanku pembantu di rumahmu? Tanya Stephen dengan mata menyidik. Anak saja, saya sayang sama Aprilia ya kali, saya jadiin pembantu. Saya juga heran dia tahu dari mana. Dia tahu memasak mulai umur 13 tahun. Ucap Wayne dengan tatapan tak lepas dari April. Terima kasih Nyonya, Anda sudah merawat dia dengan kasih sayang, ucap Stephen kepada Wayne, dan tatapannya pun tak lepas dari Aprilia yang sedang memasak sekaligus bercanda dengan para pembantunya. Mbak putrimu begitu cantik dan pintar sekarang, dan lihat dia sama sepertimu hangat kepada semua orang. Tenang di sana Mbak, Mas Aprilia aman bersamaku, dan Nyonya Wayne. Gumam Stephen dalam hati, ada rasa sedih ketika mengingat kejadian kakaknya itu. Tuan bisa bicara, ucap Wayne yang membuat lamunan Stephen buyar. Dan dia hanya berderhem dan jalan terlebih dahulu meninggalkan dapur dan langsung disusul oleh Wayne. Sesampainya di ruang keluarga, Stephen pun menghentikan langkahnya dan duduk di atas sofa. Apakah benar nanti Pak Adinata bakalan berkunjung? Tanya Wayne. Tentu saja di malam nanti Aprilia bakalan ketemu dengan tuan muda Igen, sahutnya. Wayne pun menghela nafas berat sebelum memulai bicara. Baiklah, semoga Aprilia bisa mendapatkan cinta dari Igavano, dan saya harap Igavano berhenti bermain-main dengan banyak wanita, ucapnya dengan sangat berat. Ya, Igavano terkenal dengan pemain wanita, karena ia banyak tidur dengan wanita-wanita malam yang haus akan uang dan nafsu. Doakan saja yang terbaik buat putrimu. Dan aku juga tidak ikhlas buat ngasih ponakanku kepada Igavano, tapi apa boleh buat kita harus menunaikan permintaan almarhumah orang tua Aprilia. Ucap Stephen panjang lebar. Tak ada lagi pembicaraan di antara mereka saat melihat Aprilia menghampiri keduanya dan membawa nampan berisi kue. Paman, ini, April buatkan pancake stroberi khusus untuk paman, ucap Aprilia, seraya menaruh nampan tersebut. Dan ini kue jahe kesukaan Mami, ucap Aprilia sambil menyerahkan kue itu kepada paman beserta ibunya. Terima kasih sayang, ini enak sekali, ucap Stephen yang memakan kue yang April buatkan dengan sangat lahap. Melihat pamannya yang menyukai kue buatannya, Aprilia pun tersenyum lebar. Kamu mandi lagi, Gibau dapur, habis itu kita menunggu kedatangan tamu kita, ucap Wayne kepada Aprilia dan dipels anggukan oleh Aprilia. Bab 6. Kediaman Adei Anatea.